Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kisah mistik. Kadang takdir menyatukan dua jiwa yang tampaknya mustahil bersatu. Satu berjalan di atas jalan cahaya, satu lagi hidup dalam gelapnya dunia sihir. Tapi bagaimana jika mereka dipaksa menikah oleh orang tua mereka sendiri? Inilah kisah tentang Zaki, seorang pemuda yang taat agama, dan Sari, seorang perempuan perawan tua yang menyimpan rahasia ilmu hitam turun-temurun. Mereka dijodohkan dalam ikatan suci, tapi malam pertama mereka justru menjadi awal dari malam-malam penuh kutukan. Ini adalah kisah cinta yang tak biasa, kisah tentang cinta, ilmu hitam, dan pilihan antara iman atau kesesatan. Bersiaplah, karena malam ini kita akan menyelami dunia gelap di balik perjodohan. Dalam kisah berjudul Menikah dengan Dukun, Istriku Hamil Tanpa Disentuh. Zaki adalah sosok lelaki yang tak pernah bercanda soal agama. Hidupnya lurus, ibadahnya terjaga, dan hatinya belum pernah disentuh perempuan. Ia tinggal di daerah pegunungan Temanggung, Jawa Tengah. Selepas lulus dari pesantren modern di Magelang, ia membantu ayahnya bertani dan menjadi guru ngaji di musala kecil di desanya. Sudah memasuki usia 30 tahun, Zaki belum menikah. Bukan karena tak ada yang mau, tapi karena hatinya belum pernah yakin. Ia ingin perempuan yang benar-benar baik, bukan sekadar cantik. Tapi siapa sangka keyakinannya diuji oleh orang tuanya sendiri. Suatu malam, ayah Zaki membawa kabar mengejutkan. Besok kita akan lamaran ke rumah Bu Sarinem. Anak perempuannya, Sari, masih perawan. Umurnya memang 35, tapi dia rajin, bisa mengurus rumah, dan katanya cocok buat kamu. Zaki menelan ludah. Ayah, tapi saya belum pernah ketemu. Saya kenal Sari, justru itu. Ini soal jodoh, bukan pacaran. Lagi pula, orang bilang dia punya kelebihan, bisa bantu orang juga. Tapi yang penting, dia nurut sama orang tua. Zaki mulai gelisah. Ia tahu desis-desis soal Sari, perempuan misterius, jarang keluar rumah, dan pernah dilihat oleh warga tengah malam menaburkan sesuatu di kebun pisang. Tapi tak ada bukti, dan ibunya bersikeras, Sari itu anak baik. Kalau tidak, kenapa dia belum menikah? Mungkin memang kamu takdirnya. Akad nikah dilangsungkan dengan sederhana. Hanya beberapa tetangga dekat. Sari tampil anggun dalam balutan kebaya putih, tapi sorot matanya tak bisa Zaki tebak. Seolah ada kabut di balik tatapan itu. Malam itu, saat semua orang tertidur, Zaki duduk di atas kasur. Sari masuk kamar dengan aroma melati pekat menusuk. Ia duduk tanpa berkata-kata. Lalu tiba-tiba, ia memeluk Zaki dingin, seperti bukan tubuh manusia. Zaki, kamu milik aku sekarang. Apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan aku. Jangan pernah cari tahu tentang aku. Jangan buka lemari di pojok kamar ini. Zaki menatapnya, merasa jantungnya berdegup tidak karuan. Suasana kamar terasa aneh, lampu berkedip, kipas angin berputar sendiri, dan malam itu Zaki bermimpi didatangi wanita tua bertaring, duduk di ujung ranjang, sambil berbisik, "Selamat datang di keluarga kami, Zaki." Pagi pertama pernikahan seharusnya menjadi awal kebahagiaan, tapi bagi Zaki, rasanya seperti bangun dari mimpi buruk yang masih menggantung di antara dinding kamar. Ia membuka mata dengan keringat dingin, teringat mimpi aneh tentang perempuan tua bertaring. Sari sudah bangun lebih dulu. Ia duduk di depan cermin, menyisir rambut panjangnya dengan lambat. Tubuhnya membelakangi Zaki, tapi di cermin, Zaki melihat hal yang membuatnya merinding. Bayangan Sari tidak menyisir rambut, melainkan menatap Zaki dari balik kaca dengan mata merah. Zaki bangkit, mendekat perlahan, tapi ketika menyentuh pundaknya, Sari menoleh dengan senyum lembut. Matanya hitam seperti biasa, tak ada tanda-tanda merah. Mungkinkah itu hanya ilusi? "Sarapan sudah siap, Mas," katanya tenang. Di sudut kamar, lemari tua yang disebutkan Sari malam tadi tampak berdiri kaku. Pintu kayunya dipenuhi ukiran simbol aneh, mirip aksara Jawa kuno. Zaki mendekat,
meneliti. Tangannya hampir menyentuh gagang besi ketika, "Jangan!" Sari berdiri di belakangnya. Suaranya datar, tapi nadanya mengandung tekanan yang membuat Zaki mundur. "Maaf, saya cuma penasaran. Lemari itu milik ibu saya. Jangan pernah dibuka. Sekali dibuka, yang terkunci di dalamnya tak akan bisa kembali." Zaki tidak bertanya lebih jauh. Hari-hari berikutnya di rumah itu makin aneh. Zaki mulai kehilangan semangat salat malam. Setiap hendak berwudu, air keran berubah keruh seperti darah. Sajadahnya sering berpindah tempat, dan saat ia mengaji, suara wanita menangis kadang terdengar dari dapur. Ia mencoba bicara dengan Sari, tapi perempuan itu selalu menghindar. Sari lebih sering mengurung diri di ruang belakang, membakar kemenyan dan membaca mantra dalam bahasa Jawa Kawi. Zaki beberapa kali mencium aroma aneh seperti daging terbakar saat melewati ruangan itu. Suatu malam, Zaki nekat mengintip dari celah pintu. Sari duduk di atas tikar, di hadapannya cermin besar. Ia berbicara kepada bayangannya sendiri yang membalas dengan gerakan tak sinkron. Lalu tiba-tiba, bayangan itu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi taring yang sangat panjang. Zaki mundur dengan gemetar. Ia mulai yakin istrinya menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa diterima akalnya. Zaki akhirnya bicara pada Kiai Maruf, guru ngajinya sejak kecil. "Kiai, saya dijodohkan dengan perempuan yang saya rasa menyimpan ilmu hitam. Setiap malam, saya merasa dia bukan manusia biasa." Kiai Maruf hanya mengangguk pelan. Bu Sarinam dan anaknya, Sari, memang keturunan dukun tua dari dusun tetangga yang sudah punah. Mereka tidak pernah menikah, sampai akhirnya kamu datang. Kamu dijodohkan bukan karena cinta, Zaki, tapi karena mereka butuh keturunan untuk melanjutkan perjanjian lama. Perjanjian? Ya, perjanjian antara leluhur mereka dengan makhluk dari alam bawah. Makhluk yang meminta darah suami sah agar bisa hidup melalui keturunannya. Dan kamu adalah tumbal sah pertama mereka setelah 40 tahun. Zaki, malam itu juga, ia pulang ke rumah dengan niat meninggalkan Sari. Tapi saat ia masuk kamar, lemari itu terbuka sendiri dari dalamnya. Aroma busuk menyergap. Zaki melihat tubuh hitam kering seperti mumi duduk bersila di depannya. Lilin-lilin menyala membentuk lingkaran, dan Sari berdiri di tengah. Matanya putih, rambut terurai, bibirnya komat kamit. "Kamu tidak bisa pergi, Mas Zaki. Kamu milikku. Aku sudah menyerahkan darahku demi mendapatkanmu. Sekarang, kamu akan menggenapi perjanjian." Zaki beristighfar keras. Ia meraih mushaf kecil dari dalam laci dan membaca ayat kursi dengan lantang. Tubuh Sari mulai bergetar, berteriak keras, hingga kaca kamar pecah. Tubuh hitam dalam lemari itu bergerak, dan malam pertama mereka berubah menjadi malam pertama. Zaki bertarung melawan takdir dan kekuatan yang jauh dari batas nalar manusia. Zaki berdiri gemetar. Tubuhnya tersandar pada lemari tua yang kini terbuka lebar. Aroma bangkai dan kemenyan menyatu jadi satu, menusuk hingga ke tulang. Sosok hitam dalam lemari mulai mengangkat kepalanya, mata cekungnya menyala merah, dan tubuh keringnya mulai bergerak, seperti digerakkan oleh tali tak terlihat. Sari masih berdiri di tengah lingkaran lilin. Matanya terbalik putih semua, dan dari mulutnya meluncur bahasa-bahasa yang tidak pernah dipelajari manusia. Darah mengalir dari ujung bibirnya, jatuh ke lantai dan membentuk pola seperti lambang bintang segi 5. Zaki mengangkat mushaf kecilnya, membaca ayat kursi dan surah Al-Baqarah ayat ke-102. Tubuhnya menggigil, tapi lidahnya tetap melafalkan setiap ayat dengan mantap. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh Siten-Siten pada masa kerajaan Sulaiman. Seketika, jeritan panjang keluar dari mulut Sari. Tubuhnya terangkat sekitar 1 meter dari tanah. Sosok hitam dalam lemari itu ikut meraung-raungan tua yang membuat genting bergetar dan lampu padam. Setelah kerasukan reda, Sari terjatuh lemas. Ia menangis untuk pertama kalinya. Zaki melihat perempuan itu menangis seperti manusia biasa. "Maafkan aku, Zaki. Aku tidak bisa memilih hidupku. Aku dilahirkan bukan sebagai perempuan biasa." Sari bercerita. Ibunya, Bu Sarinem,
adalah dukun warisan dari garis matrilineal kuno di kaki Gunung Sumbing. Setiap perempuan dalam keluarga, mereka harus menjaga perjanjian dengan makhluk bernama Kiai Jagat Hitam, jin tua yang haus darah dan keturunan. Perjanjiannya adalah setiap perempuan dalam keluargaku harus menikahi lelaki yang suci, yang taat ibadah, lalu mengandung dari mereka anak itu. Akan menjadi inang bagi kekuatan jin itu di dunia manusia. Zaki mematung. Jadi, aku ini apa? Suami? Atau korban? Sari menunduk. Kau adalah kunci. Tanpa dirimu, garis darah ini berhenti. Tapi, aku mencintaimu, Zaki. Aku tidak ingin membunuhmu. Tidak seperti lelaki-lelaki sebelum kamu. Lelaki sebelum aku. Zaki memandangnya tajam. Sari menangis. Mereka semuanya lenyap setelah malam pertama. Tidak ada yang pernah tahu. Mereka dijadikan tumbal secara diam-diam. Tapi aku tidak ingin melakukannya padamu. Aku menahan jin itu dengan darahku sendiri. Tapi kekuatanku melemah. Zaki sadar bahwa ia berada di antara dua jurang. Mempertahankan istri yang mencintainya, namun dibelenggu syirik. Atau kabur, menyelamatkan diri dan mengutuk Sari seumur hidupnya. Malam itu, ia mengambil keputusan menolong Sari keluar dari perjanjian iblis. Ia membawa Sari ke rumah Kiai Ma'ruf. Kiai itu terkejut tapi memahami. Ia bersedia membimbing Sari, namun proses ruqyah dan pelepasan perjanjian ini akan berdarah dan penuh risiko. Jin yang telah diberi darah tidak akan melepaskan inangnya begitu saja. Ritual pembersihan dimulai malam Jumat Kliwon. Tubuh Sari diikat di tengah ruangan dengan tali dari serat pohon bidara. Air zam-zam dan minyak kayu putih dibacakan ayat suci, lalu dituangkan ke tubuhnya. Saat Kiai Ma'ruf membaca surah Al-Hasyr ayat 21, tubuh Sari mulai menggeliat liar. Suaranya berubah jadi suara laki-laki tua. Kalian tidak akan mengambilnya dariku. Zaki menggigil. Ia hampir mundur. Tapi ketika ia melihat wajah Sari yang berlumuran darah, namun menangis sambil berzikir, ia tahu wanita ini sedang menantang takdir demi cinta yang sejati. Di kemarahan Kiai Jagat Hitam, tiba-tiba langit bergemuruh. Genting rumah Kiai Ma'ruf beterbangan seperti dilempar badai. Puluhan binatang aneh berdatangan. Ular, kalajengking, hingga burung hantu besar mengitari pekarangan. Kiai Ma'ruf berdiri tegak, membaca iyat-iyat pembatal sihir. Tapi sesosok besar mulai muncul dari bayangan pojok ruangan. Hitam, bertanduk, lidahnya bercabang, dan matanya merah membara. Kau telah melanggar perjanjian, perempuan. Sari berteriak. Aku menolakmu. Aku pilih Zaki. Zaki berdiri di antara mereka. Ia membaca surah Al-Falaq dan An-Nas, menantang makhluk itu. Jin itu meraung, tubuhnya terbakar oleh cahaya zikir. Sari jatuh pingsan, darah mengalir dari hidung dan matanya. Tapi saat makhluk itu menghilang dalam pusaran api, semua binatang lenyap. Malam kembali sunyi. Sari sadar keesokan paginya. Matanya kembali jernih. Tubuhnya lemah namun ringan. Aku bebas, bisiknya. Kiai Ma'ruf mengangguk. Belum sepenuhnya jin itu terus mengawasi. Tapi kau sudah memutus perjanjian darah. Sekarang kau harus hidup dalam ibadah. Zaki menggenggam tangan Sari. Kita mulai dari awal. Tanpa sihir, tanpa rahasia. Tapi dengan takwa. Sari menangis bahagia. Tapi di luar rumah, seekor burung hitam besar bertengger di atap menatap mereka dengan mata menyala merah. 3 minggu setelah ritual ruqyah besar itu, kehidupan Zaki dan Sari perlahan mulai tenang. Sari mulai mengenakan hijab, belajar Al-Quran dari Zaki setiap malam, dan lebih banyak berdiam di masjid kecil di dekat rumah Kiai Ma'ruf. Namun, suatu pagi, Sari mengeluh mual dan pusing. Awalnya Zaki mengira itu hanya kelelahan, tapi setelah 4 hari berturut-turut dan menstruasinya tak kunjung datang, mereka memutuskan memeriksakan diri ke bidan desa. Bidan hanya butuh waktu 5 menit untuk tersenyum kaku. Bu Sari, Anda positif hamil. Perkiraan usia kandungan sekitar 5 minggu. Zaki langsung pucat. 5 minggu. Tapi kami belum pernah melakukan itu.
Di luar klinik, Sari mencengkeram lengan Zaki. Wajahnya ketakutan. "Zaki, aku bersumpah, aku belum pernah. Tapi kenapa malam itu Zaki tak bisa tidur?" Ia menghidupkan radio kecil dan mendengarkan ceramah dari seorang ustadz yang bicara tentang istiazah, meminta perlindungan dari kejahatan jin. Di sudut hatinya, Zaki mulai takut. Apakah rahim istrinya sudah disentuh iblis sebelum ia sempat menyentuhnya sebagai suami? Memasuki minggu ke-7 kehamilan, tubuh Sari berubah drastis. Ia tidak lagi bisa makan makanan biasa. Daging ayam membuatnya muntah, sayur membuat perutnya kembung seperti akan meledak. Anehnya, ia hanya bisa makan daging mentah. Suatu malam, Zaki memergoki Sari duduk di dapur, memakan hati ayam mentah sambil menangis. Aku nggak mau begini, Zaki. Tapi bayi ini, dia memintanya. Zaki merasa seluruh dunianya runtuh. Dalam tidurnya, Sari mulai berbicara dalam bahasa aneh. Perutnya bergerak tidak seperti janin biasa, tetapi seperti ada ular menggeliat di dalam. Kadang ia mengigau, "Aku anakmu, ibu, aku datang membawa kuasa ayahku. Jangan tolak aku." Zaki membawa Sari kembali ke rumah Kiai Ma'ruf. Wajah Kiai itu muram ketika mendengar keluhannya. "Ini bukan kehamilan biasa, Zaki. Janin ini bukan dari darahmu, tapi dari pintu yang belum sepenuhnya tertutup. Pintu jin yang terusir tidak akan menyerah begitu saja. Mereka bisa menitipkan benih bukan melalui hubungan suami istri, tapi lewat mimpi, sentuhan gaib, bahkan melalui darah yang tertumpah dalam ritual." Zaki mulai gemetar. Ia ingat malam ritual dulu, ketika darah Sari menetes ke tanah, dan makhluk itu sempat menyentuh perutnya sambil berbisik, "Kami akan hidup dalam tubuh anaknya." Kiai Ma'ruf mengajukan dua pilihan. Jika kalian tetap membiarkan janin itu tumbuh, ia akan lahir membawa sesuatu yang lebih kuat dari jin biasa. Tapi jika kalian mencoba menghentikannya, akan ada konsekuensi, kematian, atau kehilangan akal. Sari menangis dalam sujudnya malam itu. "Zaki, jika aku harus mati demi mencegah kebangkitan makhluk itu, aku ikhlas." Tapi Zaki tidak siap kehilangan istrinya. Ia mencintai Sari, meski kisah mereka seperti mimpi buruk. Tapi cinta bukan hanya soal menerima, tapi juga menyelamatkan. Kiai Ma'ruf menyusun rencana. Ritual pemurnian rahim harus dilakukan pada malam Jumat Legi, di tengah masjid tua yang telah dikosongkan warga. Zaki, Sari, dan 4 ustaz yang hafal 30 juz akan hadir. Tapi ritual ini harus dilakukan sebelum kehamilan masuk bulan ke-4, saat ruh mulai ditiupkan. Waktu mereka tinggal sedikit. Malam itu, Sari dibaringkan di atas sajadah putih di mihrab masjid. Seluruh lampu dipadamkan. Hanya cahaya dari obor kayu dan bacaan ayat suci yang mengisi ruang. Zaki memegang tangan istrinya. Tubuh Sari menggigil hebat. Ia berteriak, perutnya menonjol seperti ada kepala yang mencoba keluar. Kiai Ma'ruf membaca ayat-ayat penangkal sihir. Air zam-zam dituangkan ke perut Sari. Dan saat itu pula bayangan hitam menyeruak dari pusar Sari, membentuk sosok bayi setengah manusia, setengah iblis, dengan tanduk kecil dan mata merah menyala. Bayi itu menangis dengan suara seperti ringkikan kuda dan lolongan anjing bersamaan. "Aku anaknya. Aku berhak hidup. Aku anak Tuan Jagat Hitam." Sari meraung, tapi suara mereka tenggelam dalam lantunan ayat-ayat Allah yang terus dilantunkan. Sosok bayi itu mencair, berubah menjadi asap pekat yang menjerit sebelum akhirnya meledak dalam sinar putih. Sari pingsan. Zaki tak sadarkan diri. Pagi menjelang, ia masih hidup. Dokter desa yang diperiksa keesokan harinya menyatakan rahim Sari kosong. Tidak ada tanda-tanda pernah hamil, bahkan tak ada bekas keguguran. Namun, di balik pohon beringin besar dekat masjid tua, seekor anak ular hitam kecil mengintip ke arah mereka. Matanya merah menyala, lidahnya menjilat udara, seolah mencium bau darah Zaki. Setelah ritual pengusiran janin gaib, Zaki dan Sari memutuskan kembali ke rumah tua mereka di kaki Gunung Sumbing. Mereka yakin segalanya telah usai. Tak ada lagi lemari terkutuk, tak ada lagi jeritan dari bayangan, tak ada lagi aroma darah di malam hari.
Tapi mereka salah. Malam pertama mereka pulang, seekor kucing hitam duduk di atas ranjang. Ketika diusir, kucing itu menatap Sari dan berkata dengan suara manusia, "Kalian membunuh anakku, tapi aku belum selesai." Lalu kucing itu terbakar dengan sendirinya, meninggalkan bau kemenyan dan darah. Esok paginya, warga menemukan 4 ayam mati tergantung terbalik di depan rumah Zaki. Di dinding, terukir tulisan dengan darah. Pintu sudah tertutup, tapi warisan belum musnah. Minggu-minggu berikutnya, desa mulai dilanda kejadian aneh. 3 anak kecil kerasukan dan menyebut nama Kiai Jagat Hitam. Sapi milik Pak Riono tiba-tiba melahirkan anak berkepala 2. Dan seorang ibu hamil mengaku melihat bayangan Sari duduk di ujung ranjangnya tengah malam, padahal Sari ada di rumah bersama Zaki. Zaki sendiri mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat makam tua terbuka di tengah hutan. Dari dalamnya keluar sosok bayi berkulit hitam legam dengan taring kecil, merangkak sambil membawa obor menyala. "Aku akan lahir dari rahim manusia, entah Sari atau perempuan lain." Zaki terbangun dengan darah keluar dari hidungnya. Kiai Ma'ruf pun akhirnya mengakui, Zaki, Kiai Jagat Hitam sudah tidak menumpang di tubuh Sari, tapi jiwanya telah menyusup ke alam mimpi, dan ia mencari inang baru, seseorang yang sedang hamil atau baru menikah. Zaki sadar, kutukan ini belum selesai. Kabar mengejutkan datang dari desa sebelah. Seorang gadis muda, Ratih 20, pingsan setelah mimpi didatangi bayi bertaring. Ketika diperiksa, ia dinyatakan hamil 2 bulan, padahal ia masih perawan. Desa heboh. Beberapa warga mengaitkannya dengan kejadian di rumah Zaki. Ratih dalam kerasukannya berteriak, "Aku dipilih, aku rahim pengganti. Keturunan Kiai Jagat akan lahir melalui aku." Warga mendatangi rumah Zaki dan Sari dengan batu dan parang. "Ini semua gara-gara kalian. Pergi dari sini, kalian bawa setan." Zaki dan Sari nyaris diseret keluar, tapi Kiai Ma'ruf datang dan menenangkan warga. "Tenang, kita hadapi ini dengan ilmu dan iman. Jangan jadi bodoh karena takut." Tapi malam itu, Ratih menghilang dari rumahnya. Yang tertinggal hanya bercak darah, cermin pecah, dan di atas ranjang tulisan, "Aku akan lahir dan membawa kerajaan iblis ke tanah ini." Di kejauhan, di dalam hutan pinus, terdengar tangis bayi, tapi bukan tangis biasa. Tangis itu seperti ribuan paku diseret di atas batu. Tangis itu membuat Dondon layu dan udara menghitam. Sari memegang perutnya. "Zaki, kenapa perutku sakit lagi?" Pagi itu, Zaki bangun karena mendengar suara Sari muntah keras di kamar mandi. Ia mendapati istrinya berlutut, memegangi perut yang kembali membesar, padahal sebelumnya telah dipastikan tidak hamil. "Zaki, ini sesuatu yang hidup dan tumbuh bukan dari rahimku, tapi dari perjanjian yang belum selesai." Kiai Ma'ruf segera datang. Ia memandangi Sari dengan tatapan berat. Kutukan Kiai Jagat tak pernah benar-benar padam. Rupanya darah yang tumpah dalam ritual lalu membuka jalur baru. Janin ini bukan hanya titisan, tapi penjelmaan. Sari ditidurkan di tengah rumah. Kiai Ma'ruf mengumpulkan para santri dan warga yang masih berani. Ayat-ayat suci mulai dilantunkan, sementara Zaki memegang tangan istrinya yang terus menggigil. Tapi sebelum doa selesai, lantai rumah bergetar, genteng pecah, jendela terbelah, dan dari perut Sari keluar suara tangisan bayi. Tangis bayi tanpa wajah Sari berteriak. Darah muncrat dari perutnya, tapi bukan bayi yang keluar, melainkan makhluk hitam kecil tak berbentuk. Wajahnya rata tanpa mata dan mulut, tapi suaranya menggema seperti ribuan tangisan. Makhluk itu berdiri. Tubuhnya tumbuh cepat seperti ditarik waktu. Dalam hitungan menit, ia menjadi sosok lelaki tua berambut panjang dan berjubah dari asap. "Dialah Kiai Jagat Hitam. Kalian pikir bisa menghentikan warisan kami? Tubuh boleh dibakar, tapi darah tetap mengalir." Kiai Ma'ruf membaca ayat 115 dari surah Al-Baqarah dan kepunyaan Alila Timur dan Barat. "Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah." Makhluk itu meraung.
tapi tubuhnya mulai meleleh. Zaki melangkah maju, membawa pedang kecil besi kuningan warisan kakeknya, lalu membacakan surah Al-Fil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dengan teriakan takbir, Zaki menusukkan pedang itu ke jantung Kiai Jagat. Seketika, tubuh hitam itu meledak menjadi ribuan belatung, yang kemudian terbakar sendiri dalam kobaran cahaya putih. Api tidak membakar rumah, tapi menghanguskan segala. Aroma sihir, sari terkapar, darah mengalir deras. Ia menggenggam tangan Zaki. "Aku sudah bebas ya?" Zaki menangis, mengangguk. "Insya Allah, kita semua bebas sayang." Sari tidak bertahan. Ia wafat di pangkuan Zaki dengan senyum di wajahnya. Ia dimakamkan di luar desa, karena sebagian warga masih takut. Tapi Kiai Ma'ruf memimpin langsung salat jenazahnya. Saat liang lahat selesai digali, langit mendung berubah cerah seolah semesta ikut menyaksikan lepasnya satu jiwa dari bayang-bayang kutukan. Namun, jenazah Sari tidak boleh dimakamkan di tanah yang sama dengan leluhurnya, karena tanah itu telah terkutuk. Maka ia dikuburkan di tepi masjid, di bawah pohon bidara, tempat ia pertama kali belajar mengaji. Dia wafat sebagai muslimah, ucap Kiai Ma'ruf, dan semoga Allah ampuni seluruh keturunannya. Beberapa bulan setelah kepergian Sari, Zaki kembali mengajar ngaji. Ia lebih pendiam, lebih dalam saat berbicara. Kadang malam-malam ia duduk di kubur istrinya, membacakan surah Yasin. Dengan air mata menetes diam-diam. Suatu hari, seorang anak yatim datang padanya. Bocah itu tersesat ke desa, tak tahu asal-usulnya, hanya membawa liontin tua bergambar huruf. "Namaku Saka. Aku tidak tahu siapa ibuku." Zaki menatap bocah itu. Sejenak bulu kuduknya merinding. Tapi kali ini tidak ada aroma darah, tidak ada tanda kegelapan, hanya cahaya mentari pagi dan suara burung di langit. "Kamu boleh tinggal di sini, Saka. Kita mulai hidup yang baru, tanpa perjanjian." Sahabat, kisah mistik. Hidup bukan tentang menolak takdir, tapi bagaimana kita menghadapinya dengan iman. Zaki tak pernah memilih istrinya, tapi ia memilih untuk memperjuangkannya. Sari lahir dari keluarga dukun, tapi wafat sebagai hamba yang kembali pada Allah. Kutukan tua bisa dihentikan, tapi warisan kebaikan akan tetap mengalir. Dan jika kelak kamu mendengar tangis bayi di malam gelap, berhati-hatilah, karena beberapa bayi tidak lahir dari cinta, tapi dari perjanjian. Sampai jumpa di kisah mistik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.